Di sini saya mau kembali analisa gold ya, karena gold ini banyak penggemarnya. Setelah minggu kemarin analisa saya bisa dibilang berhasil 98% ya. Yang 2%-nya ya wajar ya, namanya manusia. Tidak luput dari kesalahan ya. Jadi kalau saya prediksi harga akan turun dulu ke 1658 baru naik, ini baru sampai 1659 dia udah naik dulu ya harga. Nah, sebenarnya hal ini wajar karena sebelum sampai 1658 orang-orang udah pasang ancang-ancang dulu, para trader udah pasang ancang-ancang sedikit di atas 1658 dan itu di sekitar 1659,46 ya. Kebanyakan pasang ancang-ancang di sekitar situ dan harga kemudian langsung naik ya. Nah, kali ini saya akan analisa menggunakan Elliott Wave ya. Elliott Wave ini adalah salah satu analisa yang sangat bagus, wajib dipelajari kalau mau jadi trader profesional. Banyak digunakan oleh trader-trader hebat di seluruh dunia Elliott Wave ini ya. Elliott Wave ini penemunya adalah Nelson Elliott ya. Jadi Elliott Wave ini secara singkatnya Nelson Elliott ini menemukan kalau harga itu bergerak di dalam gelombang-gelombang seperti itu ya. Seperti apa Elliott Wave? Nah, berikutnya saya akan menjelaskan secara singkat ya dengan bahasa awam ya. Kalau teman-teman search di internet bahasanya ya bahasa tingkat dewa semua ya. Saya coba terjemahkan ke bahasa awam ya. Karena saya juga ya masih dibilang masih belajar, belum terlalu ahli ini ya. Masih banyak ilmu yang harus saya pelajari seperti itu. Jadi saya di sini akan menggunakan bahasa awam ya. Karena kita adalah orang-orang awam dalam dunia trading, oke? Yang masih terus belajar. Oke, kita langsung aja ya ke penjelasan Elliott Wave, oke? Nah, seperti ini Elliott Wave ini ya. Terdiri dari gelombang-gelombang. Di sini saya akan menjelaskan dalam tren naik ya. Jadi trennya bullish. Kalau bearish ya sebaliknya dari ini, oke? Nah, yang pertama, Elliott Wave itu terdiri dari dua gelombang utama. Yang pertama adalah impulse wave di sini ya. Dari bawah sampai atas ini namanya impulse wave, gelombang utama, itu tren utama. Yang kedua, corrective wave. Corrective wave ini adalah dari titik 5 ke C, A, B, C. Ya, jadi dua gelombang utama di sini. Impulse wave dan corrective wave, koreksi ya. Nah, impulse wave ini terdiri dari 5 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini itu ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya gelombang 2 ini nggak boleh melebihi Fibonacci 61,8%. Kalau tembus ke bawah melebihi Fibonacci 61,8 itu berarti bukan Elliott Wave ya. Nah, gelombang ketiga ini adalah gelombang yang wajib harus paling panjang ya. Jadi wave 3 ini harus paling panjang di antara gelombang yang lain ya. Nah, gelombang keempat ini nggak boleh melebihi titik tertinggi gelombang pertama. Jadi kalau dia turun ke sini melebihi titik tertinggi yang gelombang pertama ini, maka bukan Elliott Wave ya. Nah, ini gelombang keempat. Lalu terakhir gelombang kelima ya. Secara psikologisnya ini ya, misal ketika harga naik ke gelombang pertama, nah di sini orang-orang udah merasa harga udah terlalu tinggi nih. Nah, ya udah, akhirnya take profit dulu ke bawah. Setelah take profit ke bawah turun. Nah, orang-orang lain yang melihat sebelumnya naik mulai masuk partisipasi di sini. Orang-orang yang tadi udah take profit juga dia mulai masuk, maka dia terbentuk gelombang 3 yang paling panjang. Sampai gelombang 3 di sini sudah merasa tinggi lagi, tunggu lagi di sini. Nah, ini terakhir, partisipasi terakhir di gelombang keempat kelima, penghabisan. Selanjutnya akan terjadi koreksi di sini ya. Seperti itu. Nah, koreksi ini bentuknya ada banyak. Di sini kan zigzag bentuknya ya. Ada juga yang flat. Kalau flat sideways. Dari A ke B-nya ke sini sama. B-nya sampai
sama dengan titik 5 sejajar. Tuh ya, flat sideways ya. Jadi dari 5 ke A, dari A B-nya ke titik 5, lalu turun lagi C-nya sejajar dengan titik A ya. Itu koreksinya. Nah, yang terakhir ya, di dalam gelombang ini terdapat gelombang-gelombang juga. Kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil. Jadi di dalam gelombang 1 ya ada gelombang juga. Di gelombang 2 ada gelombang juga. Ya, seperti itu. Lengkapnya, nah seperti ini. Di gelombang 1 dia ada gelombang juga, ada Elliott wave juga. Gelombang 2 ada juga koreksi ya. Gelombang koreksi ABC. Gelombang utama 5 gelombang, gelombang koreksi ABC. Ini lengkapnya. Nah, nanti di dalam gelombang yang lebih kecil ini ada gelombang lagi. Nah, gelombang di dalam gelombang ini disebutnya fraktal. Fraktal ini, ya kalau misalnya teman-teman ada yang suka pakai indikator, ada namanya indikator fraktal. Ya, diambil dari teori Elliott wave ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang koreksi ya. Yang gelombang koreksi. Nah, gelombang koreksi ada banyak. Nah, ini yang flat, sideways ya, sejajar. ABC-nya sejajar. Ya. Seperti itu. Begitu selesai koreksi, dia akan membentuk gelombang baru. Nah, biasanya kalau udah selesai koreksi, kita tunggu konfirmasi dulu nih. Tren atau akan turun atau akan melanjutkan kenaikan. Ini yang flat ya. Ada juga yang triangles ini ya. Membentuk segitiga yang mengerucut dia ya, semakin kecil. Ini disebutnya pola galau ya. Jadi orang-orang galau nih, mau lanjut naik atau turun nih. Lebih baik naik atau sell aja. Ini pola galau, pola triangles ya di sini ya. Kalau kita yang awam masuk ke gelombang ini ya, ke pola korektif ini di sini, biasanya pusing karena dia akan naik turun. Kok nggak lanjut trennya seperti itu. Lama ini berlangsungnya biasa ya, kalau sampai dia kalau break ke bawah atau break ke atas, nah baru melanjutkan trennya. Di sini. Ini korektif yang kedua, triangles. Yang ketiga zigzag ini. A, B, C nggak sejajar, nggak beraturannya zigzag ya. Itu. Ini yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat di grafik harga gold ya. Ada nggak Elliott wave-nya, oke? Nah, di sini harga emas ya. Kita cari Elliott wave-nya ya. Di sini di harga gold ya. Kenapa saya sering gunakan trading view? Ya karena itu. Di sini itu komplit. Nih, Elliott wave, impulse wave di sini ya. Lengkap di sini tuh ya. Nih, gelombang 1 ya. 2 koreksi. 3, 4 koreksi ini. Sampai sini. Ini gelombang utamanya. Tren kan gold lagi naik ini. Impulse wave-nya ini. Lalu selanjutnya kita cari koreksi ya. Koreksi di sini ya. Fase koreksinya gelombang ABC di sini. Sini ya. Turun. Ini bentuknya apa ayo? Zigzag ya bentuknya ini ya. Zigzag. Di sini koreksinya. Seperti itu ya. Udah kita ya ketemu di sini. Nah, ini apakah ciri-cirinya sesuai dengan yang tadi saya jelaskan? Ya silahkan lihat lagi penjelasan sebelumnya. Ciri-cirinya sama enggak? Seperti itu ya. Sekarang kita entry-nya nih gimana nih ya setelah terjadi Elliott wave ini, oke? Nah, cara entry yang terbaik adalah kita menunggu. Kan ini berada di antara titik B dan C, ya. Kita menunggu break salah satu ini, ya. Nih, menunggu break. Kalau di sini kalau kita lihat kalau di sini ya, yang B-nya ini kan titik B-nya ini tidak melebihi titik 5 ini nih ya. Yang C-nya malah break yang A ini ya. Ini sebenarnya saya lebih ke sell ya.
Jadi kalau misalnya sell, kita tunggu naik. Setelah naik kita sell. Di sini ya. Di sini. Sini kan membentuk lower high, lalu kita sell. Ini saya lebih ke sini nih ya. Kalau misalnya kita sell di harga pembukaan, kita bisa stop loss di atas titik B ini ya, sekitar 1739 ini stop lossnya. Tapi kalau misalnya takut resikonya terlalu tinggi, kita bisa turunkan time frame ke M30 di sini ya. Nah, itu kan di dalam gelombang ada lagi gelombang di sini kan. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada candle warna merah penutupannya di bawah harga open sebelumnya. Maka di sini ada potensi buat turun. Nah, stop lossnya kita bisa pasang di atas candle ini 1730 untuk sell di harga pembukaan ya. Seperti itu. Ini ada pola seperti itu ya. Jadi boleh sell di harga pembukaan, stop lossnya di sekitar 1730 atau 1732. Cuman ini resikonya dia bisa ngejar lagi ke titik B ini nih, berusaha ngejar ke titik B. Jadi kalau misalnya dia berusaha ngejar ke titik B, akan cepat kena stop lossnya di sini ya. Seperti itu. Ya kalau mau yang lebih aman, ya tunggu koreksinya ke atas lagi, mendekati titik B, baru kita sell ya. Tuh. Saya lebih ke situ sih, lebih ke sell. Nanti tunggu ke atas, kalau risknya udah minim, baru saya sell di situ ya. Sini. Stop lossnya ya di atas titik B. Tuh ya. Kalau saya sell di sini ya, karena akan koreksi dulu di sini. Membentuk lower low dulu di sini ya. Di sini kan sudah terbentuk lower high. Di sini akan lower low. Karena ini udah break nih. Ini udah membentuk lower low di sini. Kenapa saya lebih milih buat sell ya. Tapi kalau buat teman-teman yang mau buy, boleh ya. Kalau teman-teman mau buy, boleh. Kita cari caranya kalau buy seperti apa ya. Karena kalau buy ini artinya kita mengikuti tren utama, tren jangka panjang. Oke? Selanjutnya kita akan bahas skenario kalau kita mau buy ya. Untuk buy, syarat yang paling utama ya, dia harus tunggu dulu break B ya. Break titik B ini ya. Break titik tertinggi yang terdekat ini. Kalau belum break B, jangan sampai buy deh. Bahaya banget ini ya. Resikonya akan sangat besar kalau belum break B ya. Tunggu dulu break B di sini ya. Kalau sudah break, misalnya kita gambarkan skenario-nya, misalnya break B sampai sini. Kita ukur dengan Fibonacci ya, dari titik terendah ke titik tertinggi di sini. Setelah diukur, kita tunggu koreksi ke Fibonacci 50 atau 61,8 baru kita buy ya. Stop loss-nya di bawah 1710 ya. Nih, kalau misalnya stop loss-nya terlalu besar, ya boleh di bawah Fibonacci 61,8, misal 1720 boleh ya. Jadi kalau buy, tunggu dulu break B, setelah tunggu dulu break B, tunggu koreksi ya. Baru kita buy, karena kalau kita buy setelah koreksi, kita akan masuk gelombang ketiga Elliott Wave ya. Ingat ya, Elliott Wave di sini kan sudah fase koreksi dan dia akan membentuk gelombang baru, dan gelombang ketiga ini adalah gelombang paling panjang. Jadi kita profitnya akan maksimal besar kalau kita masuk di gelombang ketiga setelah gelombang kedua terjadi. Maka setelah break B kita tunggu koreksi dulu baru kita buy ya. Kalau kita buy sesaat setelah break B kita langsung buy boleh aja, tapi langsung take profit secepat-cepatnya ya, jangan terlalu tahan lama. Karena dia akan koreksi dulu membentuk gelombang kedua ya. Seperti itu. Jadi itu skenario buat buy ya. Oke. Nah, jadi silakan teman-teman pilih mau buy atau sell. Karena yang namanya forex itu bukan masalah buy atau sell-nya, tapi masalah entry-nya. Kapan kita harus entry masuk dan kapan kita harus keluar, itu yang harus kita cari.
Kalau masalah buy atau sell, yaitu tergantung entry-nya. Kalau entry-nya salah, ya kita akan loss. Misal ini, harga emas kan naik ya, trennya lagi naik. Kita buy di gelombang 5 ini, kita bisa loss. Karena biarpun trennya naik, dia kan koreksi dulu ke bawah. Jadi yang penting entry-nya harus pas. Tapi biarpun kita sell, kalau kita sell-nya di titik B ini, misalnya sell biarpun trennya dia sedang naik, tapi sell di titik B ya tetap profit gitu. Jadi yang penting dalam trading bukan buy atau sell-nya, tapi titik entry-nya dan kapan harus keluar. Ya, seperti itu. Kapan harus keluar pasar, stop loss atau take profit. Oke? Mudah-mudahan paham video saya kali ini. Kalau ada yang nggak paham, silakan tulis di kolom komentar atau WA ke nomor handphone yang saya simpan di deskripsi video saya kali ini ya. Jadi PR buat teman-teman, silakan tentukan mau buy atau sell, oke? Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Sampai jumpa.